ini yang sejenis ya, cari kasus sejenis, kemudian pelajari apakah baik dari strukturnya atau dari bentuk masa bangunannya bisa Anda terapkan pada bangunan Anda, pada desain Anda, atau kemudian Anda cari teori yang kira-kira bisa membantu Anda dalam mendesain ya, yang nantinya Anda akan aplikasikan pada site Anda. Nah, arsitek selalu bicara soal originalitas, soal genuine, soal keaslian ya. Jadi pada dasarnya tidak ada bangunan yang serupa, nggak mungkin serupa. Kenapa? Karena pertama konteksnya berbeda, lahannya berbeda, lokasinya berbeda. Walaupun sama-sama di satu kota misalnya, tapi dengan lahan yang berbeda, itu desainnya berbeda. Bahkan di lahan yang sama dengan teori yang sama pun, kalau arsitek yang berbeda, desainnya juga pasti berbeda. Nah, dalam perancangan arsitektur, itu sangat penting untuk arsiteknya bisa menjelaskan dari mana asalnya desain tersebut. Jadi tidak asal tahu-tahu muncul, kemudian ditanya mengapa seperti itu, tidak bisa dijelaskan. Itu dalam dunia arsitektur itu hal yang yang tidak wajar ya, hal yang tidak lumrah jika arsiteknya tidak bisa menjelaskan dari mana asal desainnya keluar. Nah, untuk menjelaskan dari mana asal desainnya itu arsitek selalu dibantu oleh namanya teori-teori yang dia telah pelajari. Jadi perlunya rasionalitas suatu desain itu didasarkan atas teori yang digunakan. Mau pakai modern kayak postmodern kayak mau pakai konvensional, tradisional, apapun itu ya. Itulah teori yang digunakan untuk menjelaskan mengapa akhirnya bentuk suatu bangunan atau karakter batu bangunan itu menjadi seperti apa yang dibuat desainnya. Ini saya ambil beberapa contoh saja ya. Nah, mengapa saya perlu minta Anda membuat contoh dari 3 proyek yang sama, atau dari 3 fungsi yang sama, dan dari 3 konsep yang sama. Nah, kalau misalnya bangunannya hotel, konsepnya postmodern, itu cukup 3 saja, nggak perlu sampai 6. Jadi misalnya hotel, bintang 5, konsepnya postmodern, terus Anda cari, oh ternyata ada juga nih proyek lain tuh, yang hotel juga, bintang 5 juga, pakai postmodern juga. Nah, Anda ambil contoh itu, nggak apa-apa. Tapi kalau ada mall, konsepnya postmodern, itu berarti hanya sama di konsepnya saja, tapi fungsinya berbeda. Nah, Anda harus cari lagi dengan konsep yang sama, tapi ininya berbeda, fungsinya berbeda. Jadi kalau Anda boleh mengambil contoh penerapan postmodern, tapi bukan pada bangunan hotel, pada sekolah, boleh. Yang diambil adalah bagaimana postmodern tersebut diterapkan dalam bangunan sekolah. Apa-apa yang bisa digunakan, sehingga itu dapat juga diterapkan pada kasus hotel misalnya. Jadi tidak masalah juga beda fungsi, tapi dia konsepnya sama, teorinya sama. Nah, yang membedakan itu adalah lokasi sebenarnya. Lokasi berbeda, mestinya berbeda. Nah, jadi mengapa saya minta Anda untuk mendata lokasi? Data lokasi itu adalah data as is, apa adanya. Ya. Kemudian Anda perlu mengetahui namanya aturan-aturan, program-program, standar-standar. Itu untuk memastikan bahwa Anda merancang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena walaupun Anda desainnya bagus, ya, modern, tapi nggak sesuai aturan, itu tidak mungkin akan dibangun. Percuma saja. Lewat GSB, itu nggak akan dibangun, melanggar. Nggak boleh. Sama seperti Anda jago naik motor, udah juara motor cross berapa kali, tapi Anda nggak punya SIM, Anda nggak boleh tetap jalan di jalan raya. Nggak bisa. Melanggar aturan. Walaupun secara keahlian Anda sudah bisa, tapi secara aturan itu melanggar, nggak akan dibangun.
Nah, misalnya Anda membuat program kegiatan, ya, ini boleh, ini bisa, tapi ini hanya untuk konsumsi pribadi si arsiteknya saja. Jadi hal yang seperti ini tidak perlu eh, dicantumkan dalam kebutuhan ruang. Cukup langsung ke berapa ruang yang dibutuhkan, berapa penggunanya, dan standar apa yang berlaku. Jadi langsung pada program ruang. Apakah ini tidak perlu? Ini perlu, tapi ini hanya sebagai informasi yang diketahui oleh si arsiteknya saja. Kalau dijelaskan untuk umum, ini nggak ada gunanya ini. Misalnya, kegiatan apa? Kamar hotel. Apa penghuninya? Tamu hotel. Apa kegiatannya? Istirahat, sanitasi, makan minum. Ya, ini semua orang juga tahu. Kalau saya tinggal di hotel sebagai tamu hotel, ini yang saya lakukan. Kebutuhan ruangnya apa? Kamar hotel, kamar mandi, ruang santai, sifat private. Ini hanya butuh untuk data-data yang digunakan arsiteknya dalam merancang. Yang orang perlu ketahui itu adalah berapa ruang yang digunakan untuk istirahat. Berapa meter persegi. Terus bagaimana bentuknya. Ya, berapa standar minimumnya. Jadi makanya yang proses kegiatan ini nggak perlu dimunculkan. Cukup langsung ke sini saja. Pesanan ruang. Nah, tapi contoh ini ada yang salah. Apa salahnya? Misal ya, kamar tamu ada 108. Pertanyaannya dari mana gini? 108 ini muncul. Angka ini. Kan nggak ada penjelasannya. Kenapa nggak 110? Kenapa nggak 200 misalnya? Justru di sini yang perlu adalah informasi dari mana keluarnya hitungan total kamar tuh ada 108 tambah 58. Dari mana angka ini keluar? Maksudnya keluar dari berapa jumlah kapasitas tamu hotel yang akan dilayani. Dari sana keluar. Di mana itunya? Di mana hitungan itu? Kan tidak ada. Tahu-tahu kan dia lompat nih. Dari sini, tahu-tahu muncul ke 108 kamar. Kesalahan kedua adalah, misalnya, standar single room, single king bedroom itu bukan satu kapasitas, itu 2 orang. Jadi kalau kamu nginap di hotel dengan di king bed, itu bisa untuk 2 orang. Tapi kasurnya 1. Cuma ukuran kasurnya besar. Berapa ukuran king bed? 180 kali 2 meter. Nah, kalau single queen bed, nah queen bed juga besar. Queen bed itu 160. Jadi mestinya single bed itu ukurannya adalah 90 kali 120. Jadi 2 benar. Ya. Tapi dimensinya bukan 4 kali 7. Angka ini nggak bisa keluar seperti ini. Dia mestinya keluarnya adalah berapa? Besaran ruangnya 28 meter persegi. Mau dia bentuknya 4 kali 7, mau bentuknya 3 kali 9, mau bentuknya misalnya 6 kali 4, itu sudah berkaitan dengan desain bentuknya, desain bagaimana si ruangnya nanti akan dibuat. Jadi kita tidak bicara dimensi, berapa kali berapa, tapi langsung ukuran totalnya berapa. Nah, kalau ada 108 yang single, 108 yang double, 58 suite, berarti dia nggak ada kamar presidensialnya. Bintang berapa ini? Ya. Mestinya ada. Kalaupun suite-nya dibagi lagi misalnya, suite-nya ada ada deluxe, ada misalnya junior suite sama senior suite misalnya. Ada banyak lagi, ada. Jadi dari sini mestinya keluar sudah informasi berapa luasannya, terus berapa standar yang digunakan. Ini nggak ada sumbernya nih, berarti ini mengarang indah nih ya. Coffee shop, 50 orang. 1,3 kali total kamar. Dari mana?
Coba Anda lihat program. Total kamar berapa? Total kamar. Total kamar itu berarti 108 tambah 108 tambah 58. Berapa tuh? 216 tambah 58. 274. Nah, ini unitnya berapa nih? Berarti 1,3 kali 274 dong. Berarti 100 sekian. Ini udah nggak sama nih. Jadi FNB-nya ini sudah nggak masuk hitungan, baik dari jumlah orangnya maupun total luasannya. Jadi rancangannya untuk yang besar pasti juga akan salah. Kenapa? Karena program ruangnya salah. Oke. Ya, ini sama, ini juga sama nih berkaitan. Tulisan di mana sumbernya nih? Kalau ada standarnya, tulisan nama standarnya. Kalau ada bukunya, tulisan bukunya. Kalau ada aturannya, tulisan aturannya yang berlaku. Kemudian ini saya tulis saja ya. Berkaitan. Program ruang itu ada aturan mainnya, ada rule of thumb-nya. Ya. Jadi kalau misalnya hotel itu ada perbandingan antara berapa luasan yang digunakan untuk jumlah kamar hotel, berapa ruangan-ruangan yang digunakan untuk fasilitas kamar, ya kayak restoran, ya, bar, terus health center, sama ruangan-ruangan yang digunakan untuk penunjang yang sifatnya staff atau karyawan. Nah, perbandingannya itu nggak lebih besar. Jadi misalnya Anda hitung, kenapa ya jumlah kamar saya, total luasannya ada 20%. Sedangkan luasan penunjangnya, karyawan sama luasan fasilitas komersilnya 80%. Berarti salah hitungannya. Mestinya jumlah kamar itu komposisi ruangannya itu bisa 60-70%. Sedangkan ruang-ruang penunjang lainnya itu adalah di 40-70%. Kalau itu tidak terpenuhi, berarti ada kesalahan dalam perhitungan ruangannya. Nanti Anda cek aja total luas ruangannya itu, misalnya itu ya. Nah ini, Anda cek. Kamar tamunya 11.000, lobby tambah ini seluruhnya ada 23.000. Berarti antara kamar tamu dengan ruang penunjangnya ini hampir 50-50. Ini berarti salah pasti. Ya. 11.000 yang untuk kamar tamu, sedangkan untuk kamar ruangnya adalah 23.000. Berarti ada 12.000. Ruang-ruang lobby, F&B, konveksi segala macam ini ada pengambil sekitar 12.000 juga. Ini kemungkinan besar salah ruang-ruangnya. Jadi mestinya kalau ini 11.000, total ruang di sini paling berapa? 15 ribuan. Atau paling dia 16 ribuan. Karena jumlah total ini harusnya cuma sekitar 40-30% dari total ini. Ya. Nah, standar aturan yang berlaku ini bukan hanya bicara parkir, tapi juga bicara yang lainnya tadi. Aturan hotel bintang, ini bintang berapa ya? Saya nggak tahu nih. Ini bisa nggak? Punya Jensen, mana Jensen? Coba Jensen. Jensen ada nggak? Jensen. Coba. Jensen. Ini saya minta Jensennya untuk unmute.
Coba. Ya, Pak. Ini bintang berapa? Bintang 5, Pak. Nah, bintang 5 mestinya apa harusnya di kamarnya? Harus ada apa aja? Coba lihat program ruangnya tadi. Berapa minimum untuk ininya? Untuk lobbynya? Bintang 5. Nah, berapa? Berapa total lobbynya? Kalau bintang 5. Ini dapat dari mana nih angkanya 30? Dapat angka 30 dari mana? Oke lah. Nanti ada perbaiki aja lah ya. Jadi ini angka ini, Anda tidak boleh ambil sembarangan atau asal comot. Karena akan berpengaruh pada desain bangunan Anda nanti. Kalau Anda bangun tidak sesuai dengan standarnya, itu nggak akan bisa digunakan. Ya. Saya cerita sedikit aja. Kalau hotel itu biasanya antara pemilik hotel yang punya duit yang bangun hotel dengan yang akan menjalankannya atau mengelolanya itu tidak sama orangnya. Jadi kalau Anda lihat ada hotel misalnya Grand Zuri misalnya, atau Hotel Hilton, atau Hotel Starwood, atau Hotel Ibis misalnya. Itu yang namanya Hilton, Ibis, Starwood, Continental, Grand Zuri, itu adalah nama pengelolanya, nama orang yang menjalankan usaha hotel. Nama manajemen pengelola hotel. Nah, biasanya manajemen pengelola hotel itu punya standar tertentu yang memungkinkan mereka untuk mau mengelola hotel. Jadi kalau Anda misalnya seorang investor punya duit, ya, Anda pengen saya mau bangun hotel misalnya. Saya mau bangun hotel bintang 5. Hotel bintang 5 itu nanti akan ditenderkan. Kira-kira siapa yang mau mengelolanya. Nah, nanti masing-masing pengelola itu punya syarat sendiri. Dia bilang, Pak, kalau hotel bintang 5 akan saya kelola, itu minimal itu ada restoran internasional itu ada 3, Pak. Harus ada kolam renangnya. Terus harus ada ukuran kamar hotel itu minimal 32 meter persegi. Karena itu masuk standar mereka. Karena dalam kamar hotel itu ada beberapa misalnya aturan-aturan, misalnya dia harus ada 2 lampu kamar, terus harus ada showernya. Itu standar yang harus ada. Kalau itu tidak ada, mereka nggak mau mengelola hotel itu. Itulah kenapa standar itu menjadi perlu. Kalau standar itu nggak digunakan, dia bilang, saya nggak mau nih menjalankan ini. Anda cari lain lah ininya, siapa lagi yang akan mengelolanya itu. Jadi, standar itu harus ada. Kalau dia bilang, Pak, lobbynya kekecilan ini kalau untuk hotel bintang 5, 30 orang untuk kapasitas hotel bintang 5 itu nggak cukup. Karena sekali kita mengadakan acara, itu minimal dia harus menampung sekitar 100-150 orang datang, atau rombongan datang ke lobby itu. Jadi Anda harus punya perbandingan untuk hotel bintang 5 yang serupa. Berapa besar lobbynya? Berapa standar yang digunakan? Sama kamar. Kamar tuh nggak mungkin cuma standar single sama suite. Anda cek lagi hotel bintang 5, dia perlu apa saja. Ya. Oke. Ini saya lompat aja, nanti kita bahas. Nah, analisa tapak ini bicara soal bagaimana tanggapannya. Jadi ini beberapa nih udah bagus nih ya, udah sesuai dengan
yang saya minta sesuaikan dengan formatnya Edward White ya. Walaupun nanti ada beberapa yang nanti saya akan komentar lah di masing-masing ya. Ya, kondisi tanpa angin curah hujan ini mestinya nanti akan berpengaruh terhadap bentuk masa bangunan Anda. Ya. Jadi apakah dia akan kotak seperti ini masa bangunannya atau tidak? Ya, itu langsung diterapkan pada saat Anda menganalisa site. Sama kebisingan ini nanti kita mau seperti apa nih? Apakah dia akan ditinggikan atau diturunkan tanahnya atau mau dipasang barrier? Ya. Mau apa nih tanggapannya? Nanti harus ada di sini. Nah, saya di sini misalnya. Ini kan beda nih. Tadi kan bangunan cuma kotak. Kotak di sini ada jadi banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, masa bangunan juga beda lagi. Ini balik kotak lagi. Nah, kemudian ini salah satu jadi. Ya. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi pertama, Anda harus menjelaskan teori apa yang Anda gunakan pada saat Anda memilih misalnya dari peluit ini jadi hotel. Teori apa yang Anda gunakan untuk itu? Jelaskan bagaimana kok bisa muncul. Terus apa hubungannya antara hotel Anda dengan peluit ini misalnya? Apa yang membuat itu secara filosofi itu berkaitan? Kalau nggak ada kaitannya, orang jadi agak susah memahami mengapa mesti peluit, apakah ada bentuk lain gitu. Terus kalaupun dia peluit pun, itu apakah akan jadi seperti ini? Nah, teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ini? Harus ada teorinya. Jadi dia nggak tiba-tiba muncul beban massa ini dipotong jadi persegi jadi L, L jadi seperti ini. Terus atau peluit. Harus ada teori apa yang digunakan untuk menjelaskan mengapa jadi seperti ini. Ini ya. Nah, ini harus ada 3 alternatif, baik merupakan peranan tampaknya, in out-nya, posisinya, ataupun bentuk massa bangunannya. Jadi tidak satu. Ya. Coba saya lihat. Ini punya siapa nih? Punya Sabrina ya, misalnya. Ini kantor sewa, oke, kantor sewa. Nah, teori-teori yang gunakan untuk kantor sewa itu berguna untuk Anda yang nantinya dijelaskan kepada audiens, ya baik itu klien ataupun itu misalnya para investor misalnya. Jadi Anda harus bicara, karena Anda arsiteknya, Anda harus paham dulu apa itu kantor sewa. Makanya Anda punya teori yang kantor sewa apa kantor sewa, berapa tipe kantor sewa, berapa jenisnya, berapa ukuran terkecilnya, berapa ukuran terbesarnya, ya. Ini harus ada karena Anda harus tahu. Anda nggak mungkin melakukan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Kan orang bingung. Sama istilah-istilah yang berkaitan dengan kantor sewa, Anda harus mengerti. Makanya Anda harus tahu teorinya apa itu. Apa pengertian kantor sewa, ya. Rental office, ya. Nah, kemudian bicara site, ya, sama. Analisa kegiatan itu hanya untuk Anda. Tidak perlu ditampilkan ke orang lain. Tapi Anda harus paham ini, ya. Misalnya, aktivitas perkantoran, penyewa unit kantor, apa kebutuhannya, area parkir, ya ini semua pasti ada. Yang penting adalah standarnya berapa ruang yang dibutuhkan. Ya. Nah, standar ini dari mana munculnya? Nih, small office 24-30 dari time saver. Ya, dari
Newford Architect Data misalnya. 24 ini untuk berapa orang kapasitasnya? Semua office. 1. Ini nggak tahu nih. Itu berapa orang nih? Kalau saya sewa kantor 24 meter persegi, 4 kali 6, atau berapa? Itu untuk berapa orang sih pegawainya? Mungkin nggak 1, ya nggak mungkin 1. Kalau 1 bukan kantor. 1 ya namanya kamar ya, kos-kosan. Berapa minimum orang yang bisa bekerja di kantor itu dengan luas minimum seperti ini? Kenapa dia small? Medium office 120. Large office itu bisa 240, bisa 1 lantai bangunan itu. Pertanyaan sekarang adalah, berapa ukuran 1 lantai dalam bangunan itu? Jadi kalau misalnya saya mau nyewa 1 lantai, berapa ukurannya? Ya. Kemudian, oke, ini apa? Berikutnya, ini studi bandingnya. Oke, studi banding itu ya digunakan untuk tadi kebutuhannya. Bisa dia secara konseptualnya Anda akan tiru, Anda gunakan, atau bisa juga secara fungsinya yang akan Anda tiru, gunakan. Atau bisa secara strukturnya. Nah, dari sini saya nggak tahu apa yang mau diambil nih, apa temanya apa nih? Siapa tadi? Sabrina ya? Coba ini Sabrina. Dan unmute. Ini apa? Dari sini apa yang mau ini? Dan dia harus ada 3 ya. Oke, sekarang kita lihat ininya. Kita lihat dugaan masaknya. Ya. Oke, di alternatif 1 ada 2 tower, punya L, tentunya agak curve ya. Yang kedua, curve-nya dibalik. Oh, nggak sama aja, sorry, sama aja. Yang kedua, bentuknya nggak curve, tapi dia kotak. Yang ketiga, bentuknya kebok-kebok. Nah, tapi kalau Anda lihat, bentuk ini, atau bentuk ini, itu tidak bersesuaian dengan studi banding ini. Ya, jadi harus ada alternatif desain, tapi tetap mengacu pada satu konsep yang sama, pada studi banding yang sama. Jadi ini udah benar nih, ada 3 alternatif. Tapi 3-3 berbeda semua, baik secara teorinya maupun secara desainnya. Padahal Anda harus mengacu pada teori yang Anda pilih itu. Kenapa? Teorinya modern misalnya, dengan full kaca seperti ini. Nah, mestinya desain yang muncul adalah desain modern, full kaca, tapi berbeda. Ya, berbeda. Mungkin ada yang 1 tower, ini kan 2 tower terpisah nih. Atau mungkin ada yang 3 tower, lebih dari 1. Mungkin ada yang di ujung sini, mungkin ada yang di tengah, mungkin ada yang nempel ke USB. Ini misalnya zoning ya, kita di zoning. Zoningnya, nih analisa tapak ya, transportasi. Ini analisa
fungsi tata guna lahan. Kemudian ini pedestrian, vegetasi, tapak, arah angin, kemudian dikasih tapak, drainase. Di sini kelihatan bahwa dia ada sungai di belakang, arah drainase mengarah ke sungai. Terus di sini daerah Bisingan tinggi karena dekat jalan raya, di sini dia lebih rendah Bisingan. Kemudian view yang paling bagus itu ada di view 1. View 4 itu view buruk. Kalau Anda menganalisa, ya, Anda harus jelaskan mengapa dia baik, mengapa dia buruk. Bukan hanya sekedar klaim sepihak. Jadi Anda harus jelaskan mengapa dia buruk misalnya. Padahal kalau Anda perhatikan, tidak semua site itu bisa punya sungai besar, ya. Atau bukan sungai atau korong-korong tempat, ya. Yang dia sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu unggulan dari tapak tersebut. Nah, zoningnya bisa jadi kayak gini, parkir depan, parkir belakang, bangunan utama. Tapi bisa juga berbeda. Bangunnya ada di sini, bangunnya ada di sini, menempel ke sini. Makanya alternatif itu harus muncul 3, baik secara tapak maupun secara masa bangunan. Oke? Itu saja dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi minggu depan kita terputus. Baik, minggu depan itu kita akan presentasi. Jadi dari materi yang sudah Anda bikin itu, Anda buat dia untuk materi presentasi. Jadi mungkin nggak semuanya, ya, nggak semua slide itu harus Anda tampilkan. Anda pilih saja. Presentasinya satu orang sekitar 5-10 menit. Ya, yang duluan presentasi, yang duluan login itu dalam presentasi. Nilai presentasi ini digunakan untuk nilai mid semester. Ya. Jadi ada nilai presentasinya. Nanti kita presentasinya sama via Zoom saja. Nanti di jadwal. Oke. Demikian. Ada pertanyaan? Intinya tolong dinyalakan videonya. Saya mau absen untuk ini laporan. Silakan dinyalain dulu ini. Yang belum masukin tugasnya itu belum ada nilainya. Ya. Silakan dikirimkan kalau Anda belum. Jensen, Sandi, Rigo, Cici, kita, dia, Sabrina. Siapa nih? Cici, Sabrina sama ini mana? Jensen, Delta, Sandi,
Iya. Sabrina belum mandi ya, Pak? Baru bangun. Dia Sandi, Vita. Vita mana Vita? Oke. Ada pertanyaan nggak dari yang Anda kerjakan? Nanti yang sudah masuk saya akan koreksi, nanti akan saya kirimkan ke masing-masing ya, sehingga masing-masing. Saya baru lihat ini aja. Jadi kalau saya tuh sistem penilaiannya ada dua. Pertama, kalau Anda masukin tepat waktu, itu akan saya nilai pada saat itu juga. Kemudian baru saya bahas materinya. Jadi nanti bisa aja ada perbaikan dari nilai yang sudah masuk. Juga ada penurunan dari nilai yang sudah masuk. Tapi intinya Anda harus masukkan sesuai dengan sesuai dengan jadwal. Oke, itu saja. Tolong diisi daftar hadirnya dan nanti juga pada waktu Anda connect ke e-learning-nya, isi juga daftar hadir di e-learning yang menandakan Anda mengakses data di situ untuk masukkan tugas. Kalau ada pertanyaan, bisa dibahas di forum e-learning. Anda tulis itu atau kirim email ke saya. Jadi, minggu depan, Anda siapkan materi untuk presentasi, masing-masing orang sekitar 10 menit. Pilih saja datanya dari yang ada itu, mungkin tidak semuanya, siapkan dalam bentuk presentasi. Ya. Boleh PowerPoint, boleh image, boleh apapun. Jam 9, mudah-mudahan bisa selesai dalam 1 hari. Tapi kalau enggak, mungkin akan lanjutkan di minggu depannya. Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Jelas. Demikian saja. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.